Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Anggraini dengan NIM 123151774, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 2D. Di video ini saya akan menjelaskan 6 poin, yaitu 1. Kepemimpinan dalam organisasi, 2. Gaya kepemimpinan, 3. Kekuasaan dalam organisasi, 4. Tipe-tipe kekuasaan, 5. Perilaku politik, dan 6. Etika dalam politik keorganisasian. 1. Kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan melibatkan mengartikulasikan visi, menginspirasi orang lain, mengelola konflik, dan memfasilitasi kerjasama. Kepemimpinan efektif membutuhkan kombinasi keterampilan interpersonal, kecerdasan emosional, dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan budaya organisasi. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi, membimbing, dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai kinerja yang optimal dan membangun lingkungan kerja yang positif. 2. Gaya kepemimpinan merujuk pada cara seorang pemimpin berinteraksi, mengambil keputusan, dan mempengaruhi anggota timnya. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum termasuk: 1. Kepemimpinan otoriter, 2. Kepemimpinan demokratis, 3. Kepemimpinan laissez-faire, 4. Kepemimpinan transformasional, dan 5. Kepemimpinan transaksional. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Kepemimpinan yang efektif seringkali melibatkan penggunaan kombinasi gaya yang sesuai dengan konteks dan karakteristik anggota tim. 3. Kekuasaan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku, keputusan, dan hasil dalam lingkungan kerja. Sumber kekuasaan dapat berasal dari posisi formal, pengetahuan atau keahlian khusus, daya tarik pribadi, kontrol atas informasi, atau kemampuan untuk memberikan insentif atau hukuman. Penggunaan kekuasaan yang efektif melibatkan keseimbangan antara otoritas dan pengaruh serta pertimbangan etika dan keadilan dalam interaksi dengan anggota tim dan kerja. 4. Terdapat beberapa tipe kekuasaan dalam konteks organisasi yang mencerminkan berbagai cara orang mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Berikut adalah beberapa tipe kekuasaan yang umum. 1. Kekuasaan legitimasi, 2. Kekuasaan referensi, 3. Kekuasaan penghargaan, 4. Kekuasaan paksaan, dan 5. Kekuasaan ahli. Mengenali dan memahami berbagai tipe kekuasaan dalam organisasi membantu pemimpin dan manajer menggunakan kekuasaan mereka dengan bijaksana dan efektif untuk mencapai tujuan bersama dan memelihara hubungan yang positif dengan anggota tim dan rekan kerja. 5. Perilaku politik dalam organisasi adalah tindakan dan strategi yang digunakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dan mendapatkan kekuasaan atau keuntungan pribadi, seringkali di luar saluran formal. Ini bisa meliput lobbying, pembentukan koalisi, dan manipulasi informasi. Perilaku politik bisa berdampak positif dengan mendorong inovasi dan perubahan, namun juga bisa berdampak negatif dengan menimbulkan konflik dan menurunkan moral. Pengelolaan yang baik melalui transparansi, kepemimpinan yang adil, dan komunikasi terbuka dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya. 6. Etika dalam politik keorganisasian melibatkan prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku individu atau kelompok saat mempengaruhi keputusan dan kekuasaan. Prinsip utama termasuk integritas, kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Etika yang baik memastikan bahwa tindakan politik tidak merugikan orang lain atau organisasi, mempromosikan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Baik, selesai sudah penjelasan dari saya. Video saya lakukan untuk nilai ulangan tengah semester dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Heni Hidayanti, SEIMM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.